Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Fitri dengan nomor NPM 2020510013. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu studi kasus analisis jabatan dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada yang terhormat dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Kurniawan Dharma Putra, SEMSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu studi kasus analisis jabatan dalam Departemen Sumber Daya Manusia PT Sinar Maju. Di sini adalah PT Sinar Maju adalah perusahaan besar yang beroperasi di berbagai sektor industri. Departemen Sumber Daya Manusia atau disingkat SDM di perusahaan ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan karyawan dan kebijakan sumber daya manusia. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Departemen Sumber Daya Manusia, PT Sinar Maju ini ingin melakukan analisis jabatan khusus untuk posisi-posisi di departemen tersebut dengan tujuan sebagai berikut, yaitu 1. Mengidentifikasi tanggung jawab, tugas, dan peran utama dari setiap jabatan di Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, menentukan kualifikasi, kompetensi, dan kriteria yang diperlukan untuk setiap jabatan di Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, memperkuat pengembangan karir dan manajemen kinerja dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, meningkatkan efektivitas rekrutmen dan seleksi karyawan di Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, menetapkan kerangka acuan untuk penilaian kinerja dan pengembangan karyawan di Departemen Sumber Daya Manusia. Berikut adalah metode yang digunakan dalam analisis tersebut, yaitu 1. Pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan karyawan dan manajer di Departemen Sumber Daya Manusia, serta melalui analisis dokumen seperti deskripsi pekerjaan, kebijakan sumber daya manusia, prosedur operasional standar atau SOP, dan struktur organisasi. Yang kedua, menggunakan metode analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi tanggung jawab, tugas, dan peran utama dari setiap jabatan di Departemen Sumber Daya Manusia. Dan metode yang mungkin digunakan meliputi analisis pekerjaan, observasi langsung, dan kuesioner. Dan yang ketiga, metode penyusunan laporan. Hasil analisis akan disusun dalam bentuk laporan yang mencakup deskripsi jabatan, tanggung jawab utama, tugas-tugas harian, kualifikasi yang diperlukan, dan kompetensi yang relevan untuk setiap jabatan di Departemen Sumber Daya Manusia. Dan berikut adalah hasil dan temuannya, yaitu 1. Deskripsi jabatan. Setiap jabatan di Departemen Sumber Daya Manusia akan dideskripsikan secara rinci, termasuk nama jabatan, tanggung jawab utama, tugas harian, dan hubungan kerja dengan jabatan lain di departemen tersebut. Yang kedua, kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi yang diperlukan seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan sertifikasi akan ditentukan untuk setiap jabatan di Departemen Sumber Daya Manusia. Kompetensi seperti pemahaman hukum, ketenaga kerjaan, kemampuan analisis data, manajemen konflik, dan keahlian dalam komunikasi juga akan diidentifikasi. Yang ketiga, pengembangan karir dan manajemen kinerja. Analisis jabatan akan membantu dalam merancang program pengembangan karir yang sesuai untuk karyawan di Departemen Sumber Daya Manusia. Selain itu, akan ditentukan indikator kinerja yang relevan dan metode penilaian kinerja yang efektif. Lalu selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi. Analisis jabatan akan menjadi dasar yang kuat dalam merancang proses rekrutmen dan seleksi yang lebih efektif. Kesimpulannya yaitu dengan melakukan analisis jabatan, PT Sinar Maju akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang setiap jabatan di perusahaan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam pengembangan karyawan, penempatan yang tepat, dan penilaian kinerja. Selain itu, analisis jabatan juga akan menjadi dasar yang kuat dalam menetapkan sistem kompensasi yang adil dan kompetitif bagi karyawan. Berikut adalah hasil presentasi dari saya, Diana Fitri Azahira. Lebih dan kurangnya saya berterima kasih dan mohon maaf atas banyak kata yang mungkin kurang berkenan dan kurang jelas dalam penyampaian saya. Berikut adalah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.